Kumaha ibu damang sadayana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya walaupun belum begitu fit tentang kesehatannya, tapi tidak menyurutkan semangat untuk hadir ke majelis manaqib. Kenapa majelis manaqib harus bersemangat? Subhanallah ya. Majelis-majelis yang biasa saja kita semakin bersemangat melihat keutamaan kefadilahan hadir ke majelis. Apalagi lagi ini berpadu antara dua majelis. Majelis taklim, majelis manaqib. Subhanallah ya. Yang mana majelis manaqib itu terkumpul beberapa amaliyah. Pertama, amaliyah zikrullah, yang mana ini adalah amalan harian bagi kita sekalian. Walaupun ibu-ibu betapa banyaknya padat acara aktivitas sehari-hari, namun alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan selamanya dan semuanya diistiqomahkan dan diikhlaskan untuk melaksanakan zikrullah yang minimal 165 ba'da sholat. Adapun sehari semalam minimalnya 825 dikali fadilahnya itu 4000 apa? 4000 pengguguran dosa. Man qala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim, dan memanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu diberikan fadilah oleh Allah. Apa fadilahnya? Khuddimat lahu arba'ata alafi dzambim minal kabair, maka digugurkan dari dosanya orang tersebut sebanyak berapa Bu? Halo, arba'ata alafin, sebanyak 4000. Subhanallah. Apakah itu dosa-dosa yang kecil? Tidak. Al-kabair merupakan dosa yang, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam As-Sanusi, termaktub di dalam kitab Qatrul Ghais halaman 9. Subhanallah ya. Maka saya mohon izin di antara sekian banyak hadis Rasulullah SAW, yang saya paling senang hadis ini. Kenapa? Karena saya sadar mungkin kalau diurut nih, shot zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman ulama, zaman salafus saleh, zaman kiai, zaman masyarakat, zaman sampai saat ini, umat Rasulullah yang paling banyak dosanya siapa? Bukan kita. Siapa? Saya. Nah, maka saya paling senang dengan hadis tersebut karena ini adalah berita kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kalaupun toh ente kodan banyak dosanya, sudah tidak terhitung dosanya karena saking banyaknya maksiat, tapi alhamdulillah ada upaya, ada teknik untuk menggugurkan dosa-dosa. Sehari 165 dikali 40 sama dengan 3 juta. Saya nggak segitu jawabannya, soalnya saya udah ngitung. 3.300.000. Masya Allah. Kalau seandainya, mohon maaf, 660.000 dosa digugurkan setiap kita melaksanakan zikir 165 kali ba'da sholat. Bagaimana kalau 100-nya dikali 5, jadi 825 kali 40.000 sama dengan kali 4.000 sama dengan 3.300.000 gugur yang dosa-dosa kita. Kira-kira senang apa senang banget? Senang banget. Makanya harus senantiasa semangat. Kata orang, kenapa sih itu kepala gitu. Kenapa sih setiap pada zikir kayaknya nunutan aja? Nunutan apa itu apa? Boleh jadi, boleh biarkan saja orang mendengar bahwa itu adalah lagi ngantuk, lagi sedang hampir tidur, tapi bagi kita adalah justru ini adalah kecintaan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping untuk membentengi kita dari godaan syaitan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man qala la ilaha illallah,
Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah faqad dakhala hisni, sungguh dia telah masuk ke dalam bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min azabi, dan siapapun yang masuk ke dalam bentengku maka dia aman dari murkaku, kata Allah. Kalau cuma sekedar lumpur lapindo mah kecil itu. Kecil ya? Kecil itu mah. Kalau hanya sekedar COVID-19, kecil itu mah. Kalau hanya sekedar azab neraka gimana? Kecil bagi kita, kecil. Kenapa? Karena ada jauh yang lebih besar dari itu. Apa itu? Murkanya Allah. Subhanallah, murkanya Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat menandingi, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat mengalahi azabnya Allah. Kalau setan mah ada. Kalau api neraka mah ada. Kita bersedekah air, kita bersedekah nasi, kita bersedekah nanti di akhirat nanti akan menjadi benteng dari azabnya api neraka. Subhanallah, ya kan berarti lebih gampang. Tapi azabnya Allah tidak ada yang menghalangi kecuali kalimat la ilaha illallah. Maka subhanallah, bagi siapapun yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, amina min azabi, sungguh dia amanlah dari siksaku. Masya Allah, ya. Ini hadis-hadis yang luar biasa, kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ibarat kata kita sudah dipersilahkan masuk ke dalam sebuah gedung, kemudian disuguhi makanan, disuguhi minuman, ruangannya sejuk, menyegarkan. Masa kita tidak mau menikmatinya? Kira-kira eman apa sayang? Sayang dan eman dan lebah. Itu seru rokenya hati itu. Nah, Ibu ya, alhamdulillah kita oleh guru mursyid kita sudah ditanamkan bibit zikrullah. Sudah diupayakan untuk senantiasa menyuburkan kalimat tersebut di dalam qulubu kita dengan cara hadir ke majelis ta'lim, hadir ke majelis zikir, melaksanakan khotaman berjamaah, melaksanakan zikrullah berjamaah, melaksanakan manaqib berjamaah seperti malam ini. Subhanallah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun kita menyisihkan waktu sebulan sekali lah katakan ya, karena memang wajibnya hanya sebulan sekali. Kalaupun toh tidak bisa di pusat, ya bikin di daerah masing-masing. Kalaupun toh belum bisa untuk melaksanakan di rumah masing-masing, cari tempat yang sudah istiqomah untuk melaksanakannya. Mana diantaranya? Alhamdulillah di kediamannya Al-Ustadzah Eti Nasrul. Salah satunya, kalau di Pasir Angin juga, bukan di Cipenjo ini mah di Pasir Angin. Pasir Angin di Darul Muqarrabin. Ada satu nama yang sangat istimewa di Darul Muqarrabin. Apa itu? Darul Muqarrabin, dar tempat muqarrabin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ada satu wilayah yang dinamakan tempat yang istimewa. Apa itu? Masjid Tajul Arifin. Apa namanya? Masjid Tajul Arifin. Nama siapa itu? Guru kita tuh ya. Walaupun masya Allah, subhanallah ya. Masjidnya mungkin sederhana, tapi penggunaannya istimewa. Setiap hari 24 jam digunakan untuk pengajian. Bahkan sudah setahun itu dijadikan pesantren. Kemudian zikirnya tiap hari, setiap duha, setiap duhur, setiap asar. Anak-anak SMA membaca. Kalau maghrib dan isya itu hanya 3 kali karena waktu talim lah ya, waktu talim. Tapi waktu duhur dan asar dahsyat luar biasa ya. Kemudian khotamannya bagaimana? Khotaman sama setiap pekan 1 kali, setiap ba'da Jum'ah, dan manaqib pun dibaca di situ. Manaqib itu yang sekarang itu berlangsung itu pas mabit, malam bina iman dan takwa anak-anak. Besoknya laksanakan MDC. Apa itu MDC? Oh, subhanallah, udah pada kenal ya. Majelis Duha Cilengsi. Jadi anak-anak hadir, masyarakat pun hadir, subhanallah di situ ya. Namun insya Allah kedepannya setelah acara MDC 13 Februari nanti ya, 13 September hari Sabtu itu akan dilaksanakan
manakib itu bukan hari Jumat seperti bagaimana biasanya, tapi nanti disatukan dengan MDC. Karena memang jamaahnya sudah ikhwan semua, sudah pada talqin berkali-kali. Alhamdulillah nanti insya Allah pelaksanakannya digabungkan dengan MDC. Jadi masyarakat pun mengenal apa itu yang namanya manakib. Ya kan selama ini manakib itu agak terasa gimana gitu ya. Makanya harus semakin diperkenalkan, tertutup. Padahal kita mah tidak tertutup ya. Kalau orang silahkan untuk mempelajarinya. Oh ternyata nggak ada apa-apa. Waktu milad tahun kemarin, Maulid, manakib dan milad MDC digabungkan. Saya tuh sudah berkali-kali katanya mengikuti manakib, tapi manakib yang saya baca itu mankobahnya aja, tidak ada urutan bacaan Quran, kemudian pembacaan tanbih, kemudian pembacaan tawasul dan mankobah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh seperti itu katanya manakib. Termasuk alhamdulillah MUI Pasir Angin ya. Ustadz Aep ya. Masya Allah, subhanallah. Di mana? Dengan Abah. Masya Allah. Ih, subhanallah. Masya Allah. Luar biasa. Iya, betul. Iya, memang petuah Pangersa Abah melalui Pangersa Ajengan ZZ, kalau toh manakib tidak bisa berjamaah, sendiri saja. Ini pernah dilakukan oleh Tuan Guru Zuki dari Malaysia, wakil talqin dari Malaysia, Kedah Malaysia. Saya alhamdulillah ya 8 bulan di situ. Pertamanya beliau sendiri karena ibunya belum ikhwan ya, belum ikhwan tapi ikut hadir manakib gitu ya. Pas pembacaan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ibunya bilang, Zuki, itu siapa yang hadir? Katanya. Ih, nggak tahu. Tuan Zuki nggak melihat. Itu yang hadir 2 orang katanya. Bercahaya. Tuan Zuki bingung. Aduh, siapa yang 2 orang ini katanya. Kemudian diperlihatkanlah foto-foto. Ini bukan. Pas dilihat Pangersa Abah, ini dia katanya. Kemudian satu lagi, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Jadi idza quri'a manakibi fa ana hadirun. Di mana saja manakibku dibaca, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fa ana hadirun, maka aku akan hadir di majelis itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baca semuanya sendiri. Saya sama ini waktu itu berdua. Dan keadaan sama Busi punya hati. Berdua tuh. Masya Allah. Ngajak yang lain. Iya. Berdua doang. Masya Allah. Jadi lengkap di Masjidil Haram sama di Madinah. Alhamdulillah. Bimbingan beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah. Amin. Saya selanjutnya berikut yang lain. Masya Allah. Amin. Bibarakati wa karamati Syekh Ahmad Shahibul Wafatayul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Kabul. Melanjutkan cerita Tuan Guru Zuki dari Malaysia. Sejak saat itu ibunya tidak pernah absen untuk mengikuti manakib. Subhanallah. Karena beliau adalah sejarah langsung melihat, menyaksikan Tuan Syekh hadir ke majelis tersebut dan juga didampingi oleh tentu saja murid beliau yang kinasih lah katakan ya, paling kinasih dan mendampingi murid-murid yang lain. Tentu di situ adalah muridnya yakni Tuan Guru Zuki, tentu didampingi oleh Pangersa Abah. Masya Allah ya. Maka ungkapan beliau terbukti ibu ya, insya Allah. Jadi
Idza quri'a manakibi, apabila dibacakan manakibu, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fa ana hadirun, maka saya hadir di majelis tersebut. Maka insya Allah mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus Ibu ya. Saya sedih sekali kalau ada majelis manakib ternyata yang pemangkunya sudah tidak bisa melaksanakan, akhirnya bubar. Seperti di mana? Di Kenari, Musola Al-Jihad sudah tidak ada manakib sekarang. Al-Jihad. Asalnya musola kecil jadi agak gede. Udah gede, ternyata nggak ada. Masya Allah. Iya. Namanya kemana? Apa pemimpinnya? Pemimpinnya ada, ikhwannya banyak di situ. Tapi yang disepuhkan ada, nggak saya sebutkan ya. Kata beliau, saya udah nggak sanggup. Walau alam entah kesehatan atau karena perekonomian beliau nggak sanggup. Padahal kalau toh tidak sanggup, lemparkan ke yang lain. Bagaimana kalau bebarengan? Ya, kan kalau berat sama dipikul dengan sama dijingjing. Seberat apapun kalau dipikul rame-rame terasa ringan, betul Bu ya? Dulu ikhwannya banyak yang mengundang mubaliknya dari Bogor, dari jauh kan ya, tapi ternyata Masya Allah kok nggak dilanjutkan. Saya bilang ikhwan banyak ya, seperti inilah ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak hadir semuanya. Namun ketika sesepuhnya udah sesepuh ya, udah agak repot gitu ya, ternyata dihentikan oleh beliau. Masya Allah ya, sayang banget itu. Padahal generasi mudanya banyak, generasi sepuhnya ada beberapa, lagian yang muda-muda pun banyak sekali, akhirnya tidak terbina. Kalau tidak ada manakib di lingkungan tersebut, maka tidak terbina. Maka Ustadz Acep yang ada di situ selalu hadir ke majelis saya gitu ya, untuk membackup zikir, khataman dan manakib di Darul Muqarrabin. Maka semuanya mungkin suatu hari juga suatu saat kita akan mangkat Ibu ya semuanya ya. Saya titip kepada Al-Mukarramah Ibu Nasrul. Al-Azhar itu universitas yang berdiri sejak 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, jauh sebelum An-Nizam yang diketuai oleh Imam Al-Ghazali. An-Nizam Imam Al-Ghazali di Irak itu baru 800 tahun. Tapi kalau Al-Azhar itu 1000 tahun. Dan banyak universitas yang berkiblat kepada Al-Azhar karena sesuatu yang bertahannya. Kemudian dipelajarilah oleh menteri-menteri agama Islam, apa yang membuat Al-Azhar bisa bertahan sedemikian hebat dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang hebat pula. Oh, ternyata salah satunya adalah sistem pendidikan yang itu sudah diserahkan kepada umat Islam. Artinya bukan milik perorangan, bukan milik lembaga organisasi, tapi itu adalah milik umat Islam. Kalaupun toh pemerintah atau orang-orang yang berkecimpung di dalam Al-Azhar itu sudah tidak sanggup untuk melaksanakan pendidikan, kepengajaran pendidikan, maka dilanjutkan oleh kaum muslimin pada umumnya. Dan mohon doanya, putra saya sudah lulus kemarin di Cianjur, persiapan iqdad setahun, alhamdulillah sudah lulus dan berangkatnya insya Allah bulan Desember. Iya, Mesir. Sekarang masih pengen mondok lagi katanya. Sekarang lagi di Jawa Timur. Kemarin dari Jawa Timur dapat Al-Quran 30 juz. Kemudian ke Cianjur persiapan untuk ke Mesir. Sekarang kembali lagi ke Cianjur, yaitu ke Pare, Kediri, ya Kediri. Jawa Timur lagi. Ya, tapi ngambilnya kampung Arabnya. Kampung Arab untuk mendalami bahasa Arabnya. Inggris ada kampung Inggris, kampung Arab, juga kampung Jawa ada.
Sunda mah cilengsi aja. Arab saya langsung. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, terkait kebaikan dan kemuliaan yang guru kita titipkan kepada kita semuanya, yaitu bibit tauhid, bibit zikrullah. Maka ini yang memungkinkan kita untuk berkumpul bersama beliau di akhirat nanti. Karena pada dasarnya adalah setiap kaum muslimin akan dikumpulkan bersama para imamnya. Bahwa ketika ditanya urusan fikih, kenapa seseorang kunut ketika subuh, berarti itu ikutnya mazhab siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kenapa ketika tahiyat akhir telunjuk tidak digerakkan, baru digerakkan ketika baru ditegakkan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka insya Allah bisa dipastikan bahwa orang tersebut mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ketika seseorang untuk masalah tauhid dari kecil dipelajari ujuki dambaku, bangsakan kehadiran muridan, maka bisa dipastikan itu termnya Syekh Mansur Al-Maturidi. Kemudian untuk masalah tasawuf, ketika seseorang berzikir tasawuf itu polanya pola Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Namun untuk urusan zikir, kenapa kita mengikuti zikir jahar dan juga zikir khafi? Maka imam yang kita ikuti ada dua. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, siap. Sebentar aja lagi. Yang kedua, zikir khafi mengikuti Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Itulah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Insya Allah ketika kita akan ditanya masalah fikih, maka yang menjawab adalah Imam Syafi'i. Ketika ditanya masalah tauhid, maka yang menjawab adalah Syekh Mansur Al-Maturidi. Dan ketika dijawab urusan tasawuf, yang pertama menjawabnya adalah Imam Al-Ghazali. Kesini-kesininya bahwa zikir kita ditanggung jawabi oleh dua syekh, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi.